Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Maulana Fajar dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Dampak Pola Tidur Terhadap Kualitas Belajar untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Latar belakang masalah. Tidur adalah suatu proses yang sangat penting bagi manusia itu sendiri, karena dalam tidur terjadi proses pemulihan. Dalam proses ini, bermanfaat untuk mengembalikan kondisi tubuh di mana tubuh yang tadinya mengalami kelelahan akan menjadi segar kembali. Proses pemulihan tubuh yang terhambat dapat menyebabkan organ tubuh dan fungsi otak tidak bisa bekerja secara maksimal. Akibatnya, orang yang kurang tidur atau pola tidurnya tidak teratur akan cepat mengalami kelelahan dan penurunan konsentrasi otak. Ketidakteraturan pola tidur biasanya terjadi karena beberapa sebab, contohnya tuntutan kesibukan sehari-hari ataupun gejala susah tidur seperti insomnia. Menurut riset para peneliti, gangguan pola tidur biasanya terjadi pada remaja dengan jenjang pendidikan SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Hal ini terjadi karena beban tugas sekolah yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa selepas sekolah. Gangguan pola tidur ini terjadi karena mereka ketika malam mengerjakan deadline tugas. Hal ini mengakibatkan mereka seringkali terpaksa begadang dan akhirnya pola tidur mereka terganggu. Gangguan pola tidur yang dialami para siswa-siswi biasanya akan berdampak pada kualitas belajar mereka di sekolah. Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal ini dikarenakan efek dari kurang tidur dapat menyebabkan beberapa gangguan terhadap fungsi otak, serta sistem kekebalan tubuh. Rumusan masalah. 1. Apa saja dampak negatif yang ditimbulkan dari pola tidur yang tidak teratur? 2. Apa penyebab terganggunya pola tidur? 3. Bagaimana cara mengatasi pola tidur yang tidak teratur? Tujuan penelitian: mengetahui penyebab dan berdampak negatif dari pola tidur yang tidak teratur. 2. Mengetahui penyebab mengapa pola tidur dapat mempengaruhi kualitas belajar. 3. Mencari alternatif solusi untuk mengatasi pola tidur yang tidak teratur. Setiap individu perlu banyak energi untuk menjalani aktivitas sehari-hari, khususnya di kalangan pelajar yang perlu banyak energi untuk menjaga konsentrasi dalam belajar. Salah satu cara manusia untuk mengisi kembali energi adalah dengan tidur. Namun, saat ini tak jarang kasus seorang pelajar yang mengalami gangguan tidur, seperti contohnya kurang tidur dan insomnia, atau kesulitan tidur. Sehingga karena hal ini ikut berdampak pada kualitas mereka saat belajar ketika waktu di sekolah. Salah satu faktor umum yang menyebabkan mereka kurang tidur sehingga mereka terjangkit gejala insomnia adalah ketika malam mereka masih memenuhi tuntutan belajar seperti mengerjakan tugas yang diberikan oleh sekolah ataupun lembaga pendidikan yang mereka ikuti. Ketika pelajar menyelesaikan tugas sekolah, tak jarang mereka dalam menyelesaikan tugas tersebut melebihi jam tidur yang biasanya menjadi jam mereka untuk beristirahat. Dalam beberapa kasus, tak jarang pula mereka mengkonsumsi kafein yang terkandung dalam kopi untuk tetap menjaga kesadaran mereka dalam menyelesaikan tugas yang ada. Perlu diketahui bahwa ketika seorang terlalu banyak mengkonsumsi kafein melebihi batas normal dapat membuat pembuluh arteri mengkerut dan hal tersebut meningkatkan tekanan darah. Tekanan darah yang tinggi bisa menyebabkan perasaan sakit kepala, penglihatan buram, mual, detak jantung tidak teratur, dan kesulitan dalam bernafas serta kelelahan. Selain dampak dari mengkonsumsi kafein, dampak dari kurang tidur juga menyebabkan fungsi serta kinerja otak menjadi lamban dan kurang efektif karena otak juga memerlukan waktu untuk beristirahat dan kembali mengisi energi untuk memaksimalkan kinerjanya. Ketika tubuh mendapat dampak dari pola tidur yang tidak teratur, ini mengakibatkan kualitas belajar siswa pun ikut menurun karena fungsi kinerja otak juga yang berkurang serta kelelahan tubuh yang membuat kesadaran tubuh juga ikut goyah. Gejala yang lumrah terjadi ketika siswa mengalami pola tidur yang buruk adalah ketiduran di sekolah. Hal ini dapat terjadi tanpa adanya kontrol kesadaran dari siswa itu sendiri. Hilangnya kesadaran siswa ketika sekolah adalah karena beban kelelahan yang sudah sangat berat sehingga tubuhnya sudah tidak dapat menjalankan aktivitas secara efektif dan kontrol otak yang mengatur kinerja tubuh pun ikut lumpuh dan akan secara otomatis menghentikan aktivitas tubuh dan tubuh akan memaksa masuk ke dalam fase istirahat. Itulah mengapa banyak siswa yang hilang kesadaran di sekolah ketika ia mengalami gangguan pola tidur. Banyaknya kasus seperti ini harus segera ditangani dengan alternatif solusi yang terbaik untuk mengurangi gangguan pola tidur siswa. Mengingat tuntutan pendidikan tidak dapat berubah semudah itu, maka hal yang paling tepat dilakukan saat ini adalah menerapkan pola tidur sehat dan semakin bijak dalam memanage waktu untuk belajar dan waktu istirahat. Hal yang bisa meminimalisir pengerjaan tugas sekolah sehingga larut malam adalah dengan mengerjakan tugas seawal mungkin agar bisa menyelesaikan tugas sekolah sebelum jam tidur siswa.
Yang selanjutnya adalah mengurangi konsumsi kafein, nikotin, dan alkohol yang berlebihan seperti mengkonsumsi kafein yang terkandung dalam kopi. Karena itu dapat menjadi salah satu penyebab gangguan tidur. Ketika tubuh sudah terasa lelah, usahakan untuk mengistirahatkan terlebih dahulu tubuh sejenak. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kelelahan pada tubuh. Landasan teoritis. 1. Dampak pola tidur tidak teratur terhadap kualitas belajar. Berdasarkan KBBI, kata pola diartikan sebagai sistem atau cara kerja. Maka dari itu, pola tidur dapat diartikan sebagai sistem atau susunan perubahan status kesadaran yang terjadi selama periode tertentu sebagai bentuk mekanisme tubuh untuk beristirahat. Menurut Prayitno, tahun 2002, pola tidur adalah model atau bentuk atau corak tidur dalam jangka waktu yang relatif menetap dan meliputi jadwal jatuh, irama tidur, frekuensi tidur dalam sehari-hari, mempertahankan kondisi tubuh, dan kepuasan tidur. Ketika seseorang mengalami kesulitan dalam mengatur pola tidur, artinya seseorang itu mengalami gangguan pola tidur. Gejala gangguan tidur yang umum terjadi pada mayoritas orang, lebih khususnya para pelajar, adalah gejala susah tidur yang disebut insomnia. Rusna Nurmansyah tahun 2009 mengatakan insomnia adalah ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan tidur baik kualitas maupun kuantitas. Jenis insomnia ada 3 macam, yaitu insomnia inisial atau tidak dapat memulai tidur, insomnia intermittent atau tidak dapat mempertahankan tidur atau sering terjaga, dan insomnia terminal atau bangun secara dini dan tidak dapat tidur kembali. Yang kedua, penyebab gangguan pola tidur. Secara umum, faktor-faktor gangguan pola tidur menurut Agnes Wahyu 2014. Yang pertama adalah stres atau kecemasan saat didera kegelisahan yang dalam, biasanya karena memikirkan permasalahan yang sedang dihadapi. Yang kedua, depresi. Selain menyebabkan insomnia, depresi juga menimbulkan keinginan untuk tidur sepanjang waktu karena ingin melepaskan diri dari permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, kelainan-kelainan kronis, diabetes, sakit ginjal, artritis, atau penyakit yang mendadak seringkali menyebabkan gangguan pola tidur. Yang keempat, efek samping pengobatan untuk suatu penyakit juga dapat menjadi penyebab gangguan pola tidur. Yang kelima, pola makan yang buruk, mengkonsumsi makanan yang berat saat sebelum tidur dapat menyulitkan untuk tidur. Yang keenam, kafein, nikotin, dan alkohol. Dan yang terakhir adalah kurang berolahraga, juga bisa menjadi faktor sulit tidur yang signifikan. Yang ketiga, mengatasi gangguan pola tidur. Pada umumnya, ketika seseorang telah terjangkit gangguan pola tidur, seperti insomnia, akan mudah kelelahan sehingga perlu metode sehat agar seseorang itu dapat kembali mengatur pola tidurnya menjadi teratur. Biasanya, orang yang menderita gangguan tidur ini, otot-otot sarafnya tegang sehingga perlu diistirahatkan. Salah satu teknik yang sering digunakan oleh para terjangkit gangguan tidur tersebut adalah metode terapi relaksasi. Relaksasi adalah salah satu teknik dalam terapi. Perilaku ini pertama kali dikenalkan oleh Jacobson, seorang psikolog dari Chicago, yang mengembangkan metode fisiologis melawan ketegangan dan kecemasan. Teknik ini disebut relaksasi progresif, yaitu teknik untuk mengurangi ketegangan. Jacobson berpendapat bahwa semua bentuk ketegangan termasuk ketegangan mental didasarkan pada kontraksi otot. Apabila individu melakukan relaksasi ketika ia mengalami ketegangan atau kecemasan, maka reaksi-reaksi fisiologis yang dirasakan individu akan berkurang, sehingga ia akan merasa rileks. Apabila kondisi fisiknya sudah rileks, maka kondisi psikisnya juga ikut tenang. Liechtenstein 1993. Kesimpulannya, gangguan pola tidur dapat membuat seseorang mengalami penurunan pada stamina tubuh, imun tubuh, dan fungsi serta kinerja otak. Hal ini tentu dapat berakibat fatal khususnya untuk para pelajar yang memerlukan stamina dan tingkat konsentrasi yang tinggi dalam menjaga kualitas belajarnya. Yang selanjutnya, gangguan pola tidur dapat terjadi oleh beberapa sebab. Salah satu yang umum terjadi adalah karena faktor fisiologis seperti ketegangan dan kecemasan. Dan ada juga faktor lainnya seperti konsumsi kafein yang berlebihan, contohnya adalah kafein dalam kopi. Salah satu metode untuk memperbaiki masalah gangguan pola tidur adalah dengan terapi relaksasi. Terapi relaksasi ini berguna untuk mengurangi ketegangan sehingga saraf-saraf dalam tubuh dapat kembali rileks dan tenang. Metode ini dinilai baik untuk meminimalisir gejala penyebab gangguan pola tidur. Saran: untuk pencegahan gangguan pola tidur dapat dilakukan dengan membiasakan istirahat pada jam tidur yang ideal agar tubuh dapat beristirahat dengan cukup. Yang kedua, menyelesaikan tugas yang harus dikerjakan pada waktu senggang sehingga tidak menyita waktu agar kita dapat tidur pada jam yang ideal. Yang terakhir, menyempatkan untuk merelaksasi tubuh ketika sedang dalam aktivitas yang padat agar otot dan saraf tidak tegang. Selain itu juga, hal ini bertujuan untuk merefresh otak dan meminimalisir faktor kelelahan tubuh.